Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Elvia Priyatoi, dan rekan-rekan saya yaitu Farija Gifari Barwadi, Nerdin Polo Alo, Indrawan WS Lapado, Paramita Supu, dan Selaniodo. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Lingkup Bisnis pada E-commerce Lazada. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan materi terkait latar belakang analisis lingkup bisnis pada e-commerce Lazada. Jadi, di era transformasi digital, termasuk Indonesia, e-commerce terus mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Menurut laporan dari Google, Temasek, dan juga Brain & Company menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menjadi yang terbesar di kawasan, dengan e-commerce sebagai kontributor utamanya. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi berbagai platform digital untuk memaksimalkan potensi pasar yang besar dan juga kompetitif. Nah, salah satu pemain besar dalam industri e-commerce di kawasan ini adalah Lazada, yang didirikan pada tahun 2012 dan kemudian diakuisisi mayoritas sahamnya oleh Alibaba Group. Lazada berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan jangkauan yang luas, berbagai kategori produk, dan juga dukungan teknologi yang terus berkembang. Keberhasilan Lazada tidak terlepas dari penerapan model bisnis yang efektif, strategi pemasaran yang inovatif, serta kemampuan dalam mengelola rantai pasokan dan infrastruktur digital secara efisien. Lazada menggunakan model bisnis marketplace yang memungkinkan penjual pihak ketiga menawarkan produk mereka melalui platformnya, serta menyediakan layanan logistik dan pembayaran untuk mendukung pengalaman konsumen. Di tengah persaingan ketat dengan e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, Lazada dinilai tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor keberhasilan tersendiri yang patut dikaji lebih lanjut dengan memahami strategi dan kekuatan utama Lazada. Nah, pelaku di bisnis digital lainnya, khususnya UMKM dan startup, dapat belajar untuk mengembangkan platform dan strategi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam model bisnis, strategi pemasaran, dan juga faktor-faktor keberhasilan dari e-commerce Lazada. Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh wawasan yang berguna dalam memahami dinamika persaingan e-commerce dan bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif di era digital saat ini. Sekian presentasi dari materi latar belakang analisis lingkup pada e-commerce Lazada. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Materi pertama, analisis model bisnis Lazada. Lazada merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 2012 dan kini menjadi bagian dari Alibaba Group. Model bisnis Lazada telah berkembang secara signifikan selama 1 dekade terakhir, beradaptasi dengan dinamika pasar e-commerce regional. Yang pertama, model marketplace dan hybrid. Lazada mengoperasikan model bisnis hybrid yang menggabungkan marketplace dan investor sendiri. Yang kedua, strategi monetisasi. Model pendapatan Lazada bersifat multifase, melibatkan beberapa aliran pendapatan. Pertama, komisi penjualan dari penjualan pihak ketiga. Yang kedua, biaya iklan dan promosi dan penjualan yang ingin meningkatkan fasilitas. Yang ketiga, margin keuntungan dari penjualan produk langsung. Yang keempat, pendapatan dari layanan logistik dan fulfillment. Yang ketiga, transformasi digital dan analisis data. Penggunaan analisis data lanjutan telah menjadi elemen penting dalam model bisnis Lazada. Yang keempat, strategi lokalisasi. Salah satu faktor pembedaan dalam model bisnis Lazada adalah pendekatan lokalisasinya yang kuat. Lazada berprestasi di 6 pasar Asia Tenggara dengan karakteristik berbeda. Yang kelima yaitu ekosistem terintegrasi.
akuisisi Lazada oleh Alibaba Group pada tahun 2016 segera signifikan mengubah model bisnis menjadi bagian dari ekosistem e-commerce yang lebih besar. Baik, terima kasih. Baik, nama saya Merlin Poloalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran Lazada. Yang pertama, pemasaran di sosial media. Saat ini, mayoritas bisnis online Lazada Indonesia dilakukan melalui jaringan digital yang menghubungkan Lazada dengan konsumen melalui website yang terhubung ke internet. Strategi yang dilakukan oleh Lazada sendiri dalam upaya pemasarannya di media sosial adalah dengan memberikan diskon untuk setiap tanggal indah seperti tanggal 12 Desember, mengadakan kuis berhadiah, teman Anda untuk berpartisipasi dan menggunakan Instagram resmi mereka untuk mengikuti Instagram dan menjual konten. Selain itu, pada Lazada terdapat Lazada Affiliate, yaitu Lazada Affiliate, yaitu adalah orang-orang memasarkan produk-produk Lazada ke beberapa sosial media yang dia punya. Setiap afiliator atau pelaku program affiliate akan mendapatkan komisi hingga 7% dari nominal setiap pesanan barang yang berhasil dibeli dari promosi tersebut. Berkat adanya Lazada Affiliate ini, para seller Lazada akan diuntungkan karena afiliator Lazada bisa menjual dagangannya menjadi laku terjual. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasaran melalui televisi, di mana keberhasilan Lazada bersaing di pasar e-commerce Indonesia tidak terlepas dari strategi pemasaran yang diterapkan, mulai dari promosi gratis ongkir kirim, flash sale, periklanan hingga pemilihan brand ambassador. Di antara berbagai strategi pemasaran tersebut, Lazada masih memanfaatkan media iklan TV secara maksimal. Di antara total belanja iklan TV, Lazada masih menganggap iklan TV sebagai media periklanan yang berpengaruh di Indonesia. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Islapado. Saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan. Lazada telah menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Beberapa faktor kunci berkontribusi pada kesuksesan Lazada di pasar yang sangat kompetitif ini. Yang pertama, infrastruktur logistik yang kuat. Salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan Lazada adalah pengembangan infrastruktur logistik yang komprehensif. Infrastruktur logistik Lazada mampu menangani volume pengiriman yang tinggi selama periode promosi besar, yang menjadi keunggulan signifikan dibandingkan dengan pesaing yang mengandalkan pihak ketiga untuk logistik. Yang kedua, strategi pemasaran yang inovatif. Strategi pemasaran inovatif Lazada telah menjadi faktor krusial dalam menarik dan mempertahankan basis pelanggan yang luas. Yang ketiga, teknologi dan personalisasi. Adopsi teknologi yang canggih untuk meningkatkan pengalaman pengguna merupakan faktor keberhasilan penting lainnya bagi Lazada. Yang keempat yaitu model bisnis hybrid dan ekosistem digital. Model bisnis hybrid Lazada yang menggabungkan pendekatan marketplace dan retail telah terbukti secara efektif. Integrasi ini memungkinkan Lazada untuk memanfaatkan praktik terbaik dan inovasi dari pasar e-commerce Tiongkok yang matang, serta menciptakan sinergi dengan layanan digital lainnya seperti pembayaran elektronik dan hiburan digital. Yang kelima, pendekatan lokalisasi yang kuat. Kemampuan Lazada untuk beradaptasi dengan preferensi lokal dan kondisi pasar di berbagai negara Asia Tenggara merupakan faktor keberhasilan yang signifikan. Yang terakhir, fokus pada pengalaman pelanggan. Komitmen Lazada terhadap pengalaman pelanggan yang superior menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Sistem ini memungkinkan Lazada untuk mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada pelanggan loyal, serta secara proaktif mengatasi masalah pelanggan sebelum eskalasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan saran dari materi kami, yaitu yang pertama,
penguatan layanan pelanggan. Lazada perlu meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan pelanggan, terutama dalam hal penanganan pengembalian barang dan keluhan. Yang kedua, ada inovasi teknologi, perlu terus mengembangkan fitur berbasis AI atau personalisasi agar pengalaman belanja pengguna semakin relevan dan efisien. Yang ketiga, ada kemitraan strategi. Lazada dapat memperluas jangkauan bisnis melalui kolaborasi dengan UMKM lokal dan penyediaan logistik regional. Yang keempat, ada penggunaan brand loyalitas. Dalam program loyalitas dan promosi yang lebih agresif, Lazada bisa mempertahankan pengguna di tengah persaingan dengan platform lainnya. Terima kasih.